Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan di sorga, kami puji, kami muliakan Engkau oleh karena kebaikan kemurahan-Mu, kasih setiamu yang terus menerus kami boleh nikmati. Sehingga di pagi hari ini, di hari Sabat Tuhan yang kudus, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari Sabat-Mu, untuk memuji memuliakan Engkau, bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang kami sudah terima. Kami mau belajar mendengar firman Tuhan. Urapi kami selalu dengan urapan Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa mengerti bagaimana penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan oleh karena pada pagi hari ini kita boleh bersama kembali, walaupun kelihatannya alat musiknya ada yang seperti kita rindukan ya Pak Purwa ya. Ya, ada gitarnya, enggak, mungkin ada halangan saudara-saudara kita. Biasanya ada drumnya juga ya. Jadi tapi enggak apa-apa, puji Tuhan masih ada piano kan gitu. Ya, kalau tidak ada piano berarti kita semua apa? Solois semua ya. Jadi terima kasih kepada pemimpin pujian kita dan juga pianis kita. Hari Sabat ini kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, sepanjang 1 bulan ini saya dapat info dari saudara Richard, boleh nanti ya, bahwa temanya adalah tentang penyembahan yang sejati ya. Ada beberapa tema yang diberikan yang sudah dibahas. Mudah-mudahan saya tidak menduplicate atau menyampaikan kembali atau mengulangi apa yang sudah disampaikan. Tapi pada hari Sabat ini kita mau belajar tentang worship that pleases God. Penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Karena kita waktu datang beribadah itu kan, kita beribadah kepada Tuhan. Jadi beribadah itu harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati pendetanya gitu. Bukan menyenangkan hati saya gitu. Saya tuh kepengen ya Pak Pendeta, worshipnya itu kayak gini gitu. Jadi seperti seolah-olah kita ini datang menyembah orang yang request itu. Saya pengen tuh ibadahnya seperti ini gitu. Enggak, kita itu ibadah mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita itu harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti kalau kita mau menyenangkan hati presiden, ya kita hanya ikuti aja apa yang presiden itu inginkan dalam kalau kita datang ke istana ya, supaya presiden itu senang gimana sih caranya? Ya ikuti aja apa yang dia minta. Ya. Nah kadang-kadang kita itu menjadi ribet dalam ibadah karena ada 100 orang punya keinginan masing-masing. Nah gimana gereja mau memenuhi 100 orang dengan keinginan masing-masing? Ada yang nyanyinya begini, nggak enak nyanyinya begitu, pindah lagi kan. Akhirnya gereja itu capek cari model ibadah. Sebenarnya model ibadah itu sudah ada Tuhan berikan dalam Alkitab. Tinggal bagaimana kita mengikutinya sesuai dengan keadaan kita atau kondisi bahkan dalam budaya kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Sebenarnya alat musik yang paling cocok itu kalau menurut Alkitab ya rebana, gambus, kecapi dan lain sebagainya. Sebenarnya alat musik atau irama yang paling cocok di Alkitab itu adalah irama padang pasir. Loh kenapa Pak Pendeta? Ya karena Alkitab itu ditulisnya kan dalam budaya padang pasir, budaya di Timur Tengah. Ya, jadi yang namanya begini Musa tuh nggak pernah lihat yang begini ya kan, nggak pernah ya gitar listrik, nggak pernah tuh orang-orang Israel. Yang mereka lihat itu cuma gambus, kecapi, ya, lalu simbal dan lain sebagainya. Itu menyenangkan hati Tuhan? Iya, karena memang itulah budaya mereka. Ya, itulah budaya mereka ya, belum? Oke, nah pada hari Sabat ini saya akan bawakan kepada kita apa sih ibadah atau penyembahan yang sejati itu. Sebenarnya penyembahan yang sejati itu tidak hanya ketika kita datang di gereja duduk seperti ini, bukan. Penyembahan yang sejati itu seluruh hidup kita ini, aktivitas apapun yang kita lakukan, termasuk salah satunya ketika kita duduk seperti ini di dalam sebuah ibadah. Nah seringkali kita fokus ketika kita bicara tentang penyembahan yang sejati itu, ya begini nih. Di luar itu bukan penyembahan yang sejati. Betulkah demikian?
Ketika kita punya ibadah di rumah 2-3 orang, suami istri 3 anak duduk penunggu pagi, penunggu malam, itu bukan ibadah. Itu ibadah juga. Itu bukan penyembahan, itu penyembahan juga. Tetapi penyembahan itu bukan hanya itu gitu loh. Nanti saya bacakan ayat-ayat di Alkitab. Penyembahan itu banyak sekali. Makanya penyembahan itu menyangkut seluruh aktivitas kehidupan bahkan pelayanan kita masing-masing. Ya, sudah jalan Pak? Oke, supaya kita tidak habis waktu, Matius 15 ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab di handphone boleh buka. Matius 15 ayat yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah apa? Manusia. Perhatikan baik-baik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kira-kira bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan bibir? Ya, yang kayak tadi itu kan nyanyi dah. Ya, nyanyi. Tetapi apa kata firman Tuhan? Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka lakukan ialah perintah apa? Manusia. Kata beribadah di sana dalam terjemahan yang lain adalah takut akan Tuhan. Itu bagian ibadah loh, Bu. Takut akan Tuhan itu bahagian kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi ajaran yang kita ajarkan adalah ajaran bukan Tuhan, percuma saya takut akan Tuhan. Kira-kira begitu kesimpulan. Ya, baik, sambil menunggu ayat yang kedua dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Yohanes 4 ayat 23, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita mau menyembah kepada Bapa, menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Nanti saya jelaskan apa sih Pak Pendeta maksudnya dalam roh dan dalam kebenaran itu. Lalu ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Siapa yang menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, apa artinya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Supaya ibadah kita itu memang betul menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah kasih syaratnya. Kalau mau menyembah saya, kata Tuhan, harus menyembah di dalam roh dan di dalam apa? Kebenaran. Ayat yang ketiga, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, sia-sialah ibadahnya. Tuh, sakit enggak? Siapa yang tidak bisa menjaga ini mulutnya ini, sia-sialah ibadahnya. Coba. Sia-sia. Jadi apapun yang kita lakukan hubungan kita dengan Tuhan, kalau tidak bisa jaga ini mulut, sia-sia kita datang ke gereja. Mungkin ayat ini kurang menyenangkan bagi kita ya. Datang ke gereja tapi kalau nggak bisa jaga mulut, itu sia-sia ibadahnya. Ayat yang ke-27-nya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Apa itu ibadah yang sejati? Satu, mengunjungi siapa Pak? Mengunjungi siapa? Anak yatim piatu. Yang kedua, mengunjungi siapa? Janda-janda, lalu menjaga hidupmu supaya tidak dicemari oleh apa? Oleh dunia. Itulah ibadah yang sejati. Ya. Itulah ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ini dalam konteks bukan ibadah seperti ini duduk, tapi dalam konteks melayani. Pelayanan yang sejati itu adalah mengunjungi anak yatim piatu, janda-janda, dan menjaga dirimu supaya apa? Tidak dicemarkan oleh dunia. Ibrani 12 ayat 28. Ya, saya bacakan dasar-dasarnya, apa sih ibadah yang sejati, apa sih penyembahan yang sejati itu. Ibrani 11 ayat 28, karena itu jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan apa? Dan takut. Ada dasarnya menurut cara yang berkenan kepada Tuhan.
Pertanyaannya, cara apakah yang berkenan kepada Tuhan itu? Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau tadi ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda, menjaga hidupmu supaya tidak dicemari dunia. Kalau menurut Roma pasal 12 ayat yang pertama, ibadah yang sejati itu adalah menyerahkan tubuhmu seutuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kenapa isu menyerahkan tubuh itu sepenuhnya kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati? Bisa enggak Bapak Ibu sekarang di dalam gereja ini, ya, tubuhnya di sini nih, tapi pikirannya enggak di sini? Bisa ya? Pak Pendeta lama banget sih khotbahnya, buru-buru nih habis ini ada appointment saya. Jadi gimana caranya supaya apa? Lebih cepat di gerejanya. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya. Ketika kita ibadah, maka seluruh tubuh kita ini, seluruh hidup kita ini harus diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke, kita cepat ya. Tadi saya sudah baca ayatnya. Sudah jalan dia? Oke. Susah connect dia? Oke, sampai di sini ya. Baik. Nah, sebenarnya tadi waktu ayat-ayat saya baca itu, sebenarnya ada bahasa Yunaninya yang saya tampilkan. Kenapa? Bahasa Indonesia menerjemahkannya ibadah, ibadah, ibadah. Tapi sebenarnya dalam pemahaman bahasa aslinya, kata yang dipakai itu beda-beda. Dan sebenarnya ada maknanya itu kenapa beda-beda. Contohnya seperti ini. Ketika saya pakai kata beribadah dalam konteks Ibrani 12 atau Ibrani 12 ayat yang pertama itu, ibadah yang dimaksudkan itu adalah ketika saudara melayani Tuhan. Ketika Anda mempersembahkan apa? Tubuhmu gitu loh. Ya. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Oke, kita pindah kepada ayat yang selanjutnya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, sudah jalan? Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan apa? Ibadah. Kalau dalam bahasa aslinya itu episinagoge. Sinagoge itu sinagog. Makanya Paulus katakan tidak boleh kita meninggalkan gereja. Harus datang ibadah bersama-sama gitu ya. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya. Saya ringkaskan ini. Apa sih sebenarnya ibadah dari ayat yang tadi saya baca? Satu, persembahkan tubuhmu. Itu adalah ibadah, saudaraku. Yang kedua, melayani. Siapa yang harus dilayani? Tadi kata, janda-janda, anak yatim piatu, sambil menjaga dirimu supaya tidak dicemari dunia. Itu ibadah. Apalagi itu ibadah? Ibadah itu adalah tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan apa? Pertemuan ibadah. Lalu 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Apa sih ibadah itu? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan apa? Besar. Sebenarnya itu tidak menyangkut ibadah seperti ini Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya itu adalah kesalehan. Orang yang saleh, ya, dia akan merasa cukup. Orang yang kudus, dia akan merasa apa? Cukup. Itu juga bahagian daripada ibadah, Bapak Ibu. Ibadah, kesalehan itu, kekudusan itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan apa? Keuntungan besar. Ya, oke. Nah, dasar daripada ibadah itu adalah Markus 12 ayat yang ke-30. With all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Oke, udah loncat duluan ya. Nah, inilah dasar ibadah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan apa? Kekuatanmu. Makanya tadi Paulus katakan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup.
Ketika kita datang mengatakan saya menyembah Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, itu seluruh aspek, seluruh bahagian tubuh kita itu, hidup kita ini harus semua diserahkan sama Tuhan. Itu baru namanya ibadah yang sejati. Ya. Mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Oke, ada pertanyaan sekarang. Pertanyaannya adalah, ibadah itu sebenarnya berkenan kepada Tuhan bergantung tempat atau enggak, Bapak Ibu? Ini kayak karena tempatnya pakai AC, adem, ini kayaknya berkenan sama Tuhan. Hah? Kira-kira. Ibadah itu berkenan, menyenangkan hati Tuhan karena masalah waktu enggak? Contohnya. Ada enggak kaitannya waktu, tempat, metode membuat perbaktian itu menyenangkan hati Tuhan? Ada enggak? Ada enggak kaitannya? Jadi Pak Pendeta, kalau kita ibadahnya di samping tempat-tempat pembuangan sampah, enggak menyenangkan hati Tuhan tuh. Karena tempatnya nggak bagus, Pendeta. Ada nggak kaitannya? Sehingga orang sekarang rame-rame cari gereja yang memang gerejanya gereja mega gitu, mega church gitu ya. Fasilitasnya semua canggih ya. Saya pernah diundang datang ke sebuah gereja ya, Pak Purwa ya, di ICBC building ya, di Sudirman tuh. Itu ada satu floor gitu ya, kira-kira lebih dari 1.500 meter persegi ya, yang dibeli oleh seseorang pengusaha, dan itu didonate untuk gerejanya jadi tempat kebaktian. Jadi waktu saya masuk ke dalam, saya lihat, wow, sound systemnya itu waduh besar sekali Pak. Lalu panggungnya besar sekali, tengah-tengahnya itu pendetanya, di sampingnya itu musik dengan semua peralatannya, di sampingnya itu kanan paduan suaranya dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, ini gerejanya sewanya berapa? 3 jam 150 juta Pak. Saya bilang gereja itu memang gak sanggup beli. 3 jam 150 juta. Nah kalau sebulan berapa? 3 jam. Semua karpet, full semua. Mirip-mirip seperti kalau saudara masuk ke gedung bioskop lah gitu. Tempat duduknya semua kayak tribun begitu. Saya bilang wow. Tapi saya mau tanya, apakah memang dipengaruhi tempat sehingga ibadah saudara itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak juga. Waktu dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya menjadi penting untuk kita melihat apa yang menarik dalam apa? Dalam ibadah ini. Oke. Where you worship is not as important as why you worship and how much of yourself you offer to God when you worship. Di mana engkau beribadah itu tidak sepenting mengapa kau beribadah dan seberapa banyak dari dirimu yang kau persembahkan kepada Tuhan ketika engkau beribadah. Jadi intinya di mana saudara? Di hidup kita itu sebenarnya. Anda bisa ibadah hanya dalam sebuah ruangan sederhana. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan hadir di situ. 100 orang berkumpul tidak dalam nama Tuhan, nggak ada Tuhan di situ. Yang berarti kalau nggak ada Tuhan ada siapa dong? Ya kuasa kegelapan. Ya, jadi ibadah tidak ditentukan oleh tempat, oleh waktu, oleh metode, sehingga Tuhan katakan, nih keren nih ibadahnya nih, keren nih. Saya suka nih ibadah begini. Loh kenapa Tuhan senang sama ibadah begini? Soalnya sound systemnya keren bro, katanya kan. Enggak, Tuhan nggak tertarik sama sound system. Tuhan yang tertarik sama sound system itu dari kita sebenarnya. Ini enak nih pendeta, suaranya tuh kayaknya enak di telinga saya. Di telinga Tuhan belum tentu. Nah, ayat yang tadi kita baca, ya, Ibrani 12 ayat yang ke-28, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada metode atau cara untuk kita berbakti sehingga ibadah kita itu berkenan di hati siapa? Berkenan di hati Tuhan. Oke, yang pertama, worship that pleases our God. Yohanes 4 ayat 23-24 ini perkataan Yesus kepada wanita Samaria itu ya, di dekat sumur Yakub itu ya. Yesus katakan begini, sembahlah Allah dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, oleh sebab itu kita harus menyembahnya dalam roh dan apa? Dan kebenaran. Oke, yang pertama dalam kebenaran. Apa sih itu? Kita mencoba menggambarkan Tuhan seperti yang kita tahu atau inginkan, bukan seperti Tuhan berpikir tentang dirinya.
Kita mencoba menebak-nebak Tuhan itu kalau ibadah kita seperti ini, maka dia akan senyum dari sorga. Itu kan tebakan kita. Itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau di mana Pak Pendeta? Ya itu dalam Alkitab, Kejadian sampai buku Wahyu. Itulah yang Tuhan mau. Bagaimana kita datang menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan. Perbaktian itu harus berdasarkan kebenaran dalam Alkitab. Bukan ide pribadi kita. Musa waktu bangun bait suci itu Bapak Ibu, itu enggak ada yang namanya dia modifikasi. Enggak boleh dimodifikasi. Apa yang Tuhan bilang ukurannya seperti ini, itu harus persis seperti itu, enggak bisa dimodifikasi. Kenapa? Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Oke. To worship in truth, boleh dibantu aja Pak? To worship in truth means to worship God as He is truly revealed in the Bible. Berbakti di dalam kebenaran berarti menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan itu dinyatakan di dalam Alkitab. Itulah ibadah yang benar. Sebagaimana Tuhan itu dinyatakan di dalam Alkitab. Oke, mari kita lihat. Kata yang dipakai di dalam kebenaran itu, dalam Yohanes pasal yang keempat, maka ini yang dipakai. Oke, kata apa? Aletheia. Apa sih aletheia itu? Aletheia itu kita merujuk ke Yohanes 17 ayat 17. Apa kata Alkitab? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata yang dipakai untuk kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran itu adalah aletheia. Kalau begitu apa aletheia itu? Aletheia adalah merujuk kepada kebenaran yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu Yesus katakan kuduskanlah firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran, Yesus tidak bicara perjanjian baru. Karena belum ada, yang ada apa? Perjanjian lama. Sekarang kita sudah punya dua-duanya. Itu sebabnya ibadah yang menyenangkan hati Tuhan haruslah berdasarkan kebenaran Alkitab. Itu aja dasarnya, ya. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Baik. Orang yang menyembah Allah haruslah menyembahnya dalam kebenaran, mengartikan menyembah Allah sesuai standar kebenaran yang ia inginkan sebagaimana ia telah tuliskan di dalam Alkitab. Jangan menyembah Tuhan menggunakan standar manusia, karena manusia tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya. Kalau kita mau menyembah Tuhan, standarnya apa? Standar Tuhan. Kadang-kadang kita ke gereja ini ribet sama baju Bapak Ibu. Ribet sama baju. Ini kira-kira bajunya cocok nggak ya? Nanti kata ibu itu gimana baju saya? Nanti dia nggak pernah nanya. Nanti kata Tuhan gimana ya baju saya ini? Cocok nggak saya pakai ke gereja? Cocok nggak saya pakai ini untuk beribadah? Tanya sama Tuhan, bukan tanya sama ibu sebelah. Bu, gimana bu? Baju saya bagus nggak bu? Ya. Di dalam gereja, si bu hanya ngurusin bajunya cocok atau enggak. Tasnya matching nggak ini? Ya, sepatu warna apa, baju warna apa, tas warna, itu sibuk dia. Sehingga akhirnya bagi dia ibadah itu adalah bagaimana saya fashion show. Ya, fashion show. Kacamatanya, jamnya, sepatunya, tasnya, ikat pinggangnya seragam semua. Merah-merah semua gitu ya. Ya, sampai kacamata punya Pak. Sampai merah. Ya karena apa? Karena dia ribet. Ke gerejanya ribet dia. Kenapa? Karena dia mau supaya orang lain menyetujui penampilannya dalam gereja. Bukan ditanya sama Tuhan, Tuhan setuju enggak kalau saya seperti ini? Oke, mana ini belum? Ibadah adalah penyembahan kepada Allah, maka kita ikuti cara Tuhan. Itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Ini perhatikan baik-baik. Pak Pendeta kalau berkhotbah mau menyenangkan siapa? Hah? Lah, saya bukan mau menyenangkan saudara. Saya mau supaya Tuhan senang bahwa yang saya sampaikan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja target saya. Ya kalau ada saudara-saudara katakan, saya mau kalau pendeta Pardosi khotbah ditegur melulu, nggak enak. Ya, enakan yang lain, dipuji-puji. Ya, dibangga-banggakan. Kalau sama pendeta Pardosi ditegur melulu, nggak capek khotbahnya. Enggak, saya mau menyenangkan hati Tuhan saya. Tuhan, khotbah ini berkenan enggak sama Tuhan?
berkenan. Amin, terima kasih. Tuhan, khotbah ini tidak berkenan sama Tuhan. Saya yang susah saudara. Karena saya menyampaikan firman Tuhan yang tidak menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Oke, baik. Ini kutipannya agak panjang ya. Allah telah menyatakan kehendaknya, kebenarannya, kebenaran hukumnya di mana kita diharapkan untuk percaya dan menurut. Penyembah sejati akan mengasihi Allah dan dari kasih itu dia akan berusaha melayaninya, menurut, melakukan apa yang benar. Namun bagaimanakah mereka mengetahui apa yang benar tanpa mengetahui kebenaran tentang iman, penurutan, keselamatan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya kutipannya. Gagasan yang menyatakan bahwa keyakinan tidak penting, bahwa hanya roh yang tuluslah yang penting, itu menyesatkan. Keyakinan yang benar tidak menyelamatkan, tetapi itu akan memberikan pemahaman yang besar tentang karakter Allah. Dan itu akan membuat kita lebih mengasihi dan melayani Allah. Tahu tentang yang benar itu penting. Supaya apa? Supaya saya lebih mengasihi Tuhan. Tahu tentang yang benar itu penting. Supaya apa? Supaya ibadah saya kepada Tuhan semakin berkenan di hati Tuhan. Dan inilah tujuan kita sebenarnya dalam hidup ini. Bagaimana supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Oke, itu yang pertama tadi. Ibadah itu harus ada standarnya. Standarnya apa? Kebenaran, firman Tuhan. Nah, yang kedua, apa standar ibadah yang menyenangkan hati Tuhan itu? Autentik. Ibadah itu harus murni dan apa? Dan tulus. Sembahlah Allah dalam roh. Oke, dalam roh itu apa? Manusia ini kan dibagi oleh Paulus 3 Pak ya. Ada tubuh, roh, jiwa dan apa? Roh. Ya, tubuh ini ya fisik kita ini. Jiwa itu adalah cara kita menjalani hidup ini ya. Lalu roh itu adalah tempat di mana kita memutuskan itu benar atau salah. Kalau dalam terminologi itu yang disebut dengan God's spot. Tempat di mana Tuhan berkomunikasi dengan kita itu hanya di satu titik di otak kita ini yang disebut dengan God's spot itu. Menentukan benar atau salah. Tuhan katakan sembahlah saya dengan God's spot itu. Jangan sembah saya pakai jiwa. Itulah yang namanya perasaan. Makanya tiba-tiba ada orang di gereja lagi pujian tiba-tiba nangis. Ya kan? Tiba-tiba ketawa. Itu yang sedang dipermainkan adalah jiwanya. Tetapi God spotnya belum connect dia. Nah, Yesus katakan kepada perempuan di sumur Yakub itu, sembahlah Allah dalam roh. Artinya titik di dalam otak kita ini yang disebut dengan titik tempat Tuhan berkomunikasi ini harus connect dengan Tuhan ketika saudara datang beribadah. Worship is your spirit responding to God's spirit. Ibadah itu adalah rohmu merespon, menjawab kepada roh Allah itu. Nah, itu sebabnya ibadah itu harus murni, harus sepenuh hati. Ibadah itu harus benar-benar kita sedang berbicara dengan Tuhan. Nah, ini saya kasih contoh saja ya, contoh sederhana saja. Ini terjadi dalam ibadah. Itu bukan sekedar mengucapkan kalimat yang benar, tapi menghidupkan apa yang diucapkan. Kita nyanyi, kalimatnya itu benar gitu. Tapi pertanyaannya apakah itu kita hidupkan? Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati loh Bapak Ibu. Tuhan itu tidak melihat yang kita ucapkan. Contohnya ini. Daud paling kecil. Ya. Abang-abangnya gede-gede gitu. Tapi Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Tuhan. Tetapi hatinya. Nah itu sebabnya ibadah itu harus datang kita dengan hati yang murni, hati yang tulus. Bukan untuk menjadi bahan tontonan di gereja supaya orang terpusat matanya kepada saya, maka kita gunakan sesuatu supaya orang lain terpusat sama saya, bukan. Ibadah itu adalah tempat atau waktu di mana saya berbicara dengan Tuhan. Oke, kutipan ini saya sampaikan sama kita.
God-pleasing worship is deeply emotional and deeply doctrinal. Emotional itu berarti hati kita. Doctrinal itu tadi apa? Yang kebenaran itu. Emosi harus murni, bukan munafik atau menipu. Allah tidak menginginkan pertunjukan atau berpura-pura dalam sebuah ibadah. Dia tidak mau. Dia mau hatinya yang murni. Gitu. Dia mau kita datang ke gereja itu, ya polos aja gitu. Bukan sedang berpura-pura atau kita sedang hendak menunjukkan sesuatu kepada Tuhan. Kutipan yang lain katakan, we can worship God imperfectly, but we cannot worship God insincerely. Kita bisa saja menyembah Tuhan tidak sempurna, tetapi kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Our worship could be not perfect. Bisa saja, mungkin salah main pianonya gitu ya, mungkin kata-katanya salah, enggak apa-apa, Tuhan terima. Tetapi kalau kita tidak menyembah dengan sungguh-sungguh, Tuhan enggak terima itu. Jadi perbaktian itu harus accurate, ada standarnya, harus autentik dia. Apapun yang ada dalam hidupmu, itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Perbaktian sesungguhnya akan terjadi ketika roh manusia merespon kepada roh Tuhan, bukan kepada irama musik. Nah, makanya tadi saya katakan, ada irama musik yang membuat orang bisa terhipnotis dia, tiba-tiba nangis, tersentuh hatinya. Itu emosi yang emosinya yang sedang dipermainkan atau sedang yang diajak berkomunikasi. Tapi belum tentu apanya? Hatinya. Belum tentu. Ya. Nah itu sebabnya ketika pulang ibadah ditanya, gimana tadi ibadahnya? Oh keren banget penyanyinya, haleluya, luar biasa suaranya, oh luar biasa. Firmannya apa? Itu yang tadi bingung saya, tadi khotbahnya tentang apa ya? Ya. Kenapa? Karena memang dia fokusnya apa? Ini. Your biggest distraction in worship is yourself. Your interest, your worries over what others think about you. Yang mengganggu, yang paling mengganggu di dalam ibadahmu itu sebenarnya dirimu sendiri. Apa itu? Interest saudara datang ke ibadah, kekhawatiran saudara tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Makanya ke gereja pusing kepalanya. Nanti kalau saya pakai begini cocok enggak ya? Saya begini cocok enggak ya? Ribet sama apa yang orang pikir tentang dia. Bukan ribet tentang apa yang Tuhan pikir tentang apa? Tentang saya. Ya, jadi mulai sekarang Bapak Ibu ke gereja nggak usah ribet, datang aja lah. Inilah apa saya adanya. Gitu. Ya tapi juga jangan pakai celana pendek. Ini kan saya apa adanya Pak Pendeta. Jangan, ya gitu juga datang kepada Tuhan. Tetapi jangan kita apa? Jangan kita jadi pusing tentang apa yang kita mau bawa kepada Tuhan. Oke. Cara berbakti terkadang banyak dipengaruhi oleh kepribadian dan latar belakang apa? Budaya. Ini Tuhan izinkan Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan di pendahuluan, orang Israel itu, ya, ini nggak kenal dia sama ini. Yang ada itu rebana. Ya mirip-mirip saudara-saudara kita dari Muslim. Tung ce, ting ce, ting ce. Tuh gimana kalau musiknya di gereja begitu kan? Keren kan? Nah, ini enggak. Tapi karena kita bukan itu budayanya, gereja Advent ini secara khusus datangnya dari Eropa, Amerika, ya ini yang dipakai. Seandainya gereja Advent itu datangnya dari Timur Tengah, jadi kita Pak pakai rebana. Saya yakin tuh jadi. Karena ini masalah budaya. Ya. Kalau kita gereja kepada saudara-saudara kita yang berkulit hitam, lain lagi kita. Saya pernah waktu saya gembala di MT Haryono ya, di Jisdak, ada beberapa kali tamu dari orang negro Pak, dari Amerika ya. Jadi waktu saya khotbah tiba-tiba haleluya katanya, kan saya bingung Pak. Loh bos ngapain bos? Saya kan lagi khotbah belum selesai. Tapi itulah ekspresi dia terpancing untuk berteriak duduk Pak. Langsung berdiri. Ya saya stop dulu kan mungkin dia mau khotbah. Tapi setelah saya lihat ya memang itu culture dia begitu. Dia nggak bisa nahan gitu loh. Kalau dia sudah merasa bahwa inilah kabar yang saya harus bawa pulang, dia teriak dia. Kalau Indonesia kan enggak. Udah berapi-api, udah berasap-asap, Pak Pendetanya diem aja. Ya kan? Ya memang itulah budaya kita, yang nggak usah kita susah juga gara-gara itu. Itulah budaya. Ya kan? Dan Tuhan memberikan kepada kita budaya, betul ya?
Itu budaya itu kan pemberian Tuhan. Kalau kita ke Pulau Jawa yang agak ke Jawa sana, itu gereja-gerejanya ya yang pakai gamelan. Apa jadi salah mereka? Enggak juga. Enggak. Itulah budaya berkat. Ya. Makanya ada yang ketika kita menyanyi kan, ada yang menyanyi, ada yang berteriak, ada yang bertelut, ada yang menari, ada yang angkat tangan, ya kan? Ya itulah culture kita, budaya. Dan masing-masing diberikan Tuhan apa? Sebuah berkat. Oke, ini kutipannya ya. The best style of worship is the one that most authentically represents your love for God. Based on what? The background and the personality God gave you. Model ibadah terbaik adalah satu yang sangat autentik menggambarkan kasihmu kepada siapa? Tuhan. Berdasarkan apa? Latar belakang budaya saudara dan kepribadian yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi contohnya kalau saya jadi anggota gereja The Black Church gitu Pak ya. Atau ya Black Church gitu ya. Terus yang lain semua sudah haleluya gitu, saya diam aja. Ya memang saya susah ngikutinya. Karena apa? Bukan budaya saya ini. Mungkin kalau 20 tahun lagi mungkin mulai apa? Saya mentranslate diri saya menjadi budaya seperti itu. Mungkin itu. Tapi kalau dalam seminggu 2 minggu, saya pasti, ini ngapain ini orang-orang ini? Tapi itulah style yang terbaik yang dia miliki. Karena Tuhan juga memberikan kepada dia apa? Sebuah sukacita. Ya. Jika Allah dengan sengaja menciptakan manusia itu semua berbeda. Mengapa kita mengharuskan semua orang mengasihi Tuhan dengan cara yang sama? Kalau Tuhan itu ciptakan semua kita ini berbeda. Coba lihat itu telapak tangan kita ini. Ada yang sama? Ibu jarinya, ada yang sama. Kalau ada yang sama kan kacau nanti waktu ketangkap jadi penjahat. Ini kayaknya sama 5 orang ini. Berarti 5-5-nya apa? Nah, semua berbeda. Nah kalau semua berbeda, kenapa semua orang harus dipaksa mengasihi Tuhan dengan cara yang sama? Enggak, masing-masing ada. Ya. Tapi kita juga enggak bisa memaksa orang. Cara you menyembah Tuhan kolot katanya kan. Ini sekarang yang modern. Enggak bisa Pak. Itu yang dikaruniakan Tuhan sama saya ikuti. Dan saya bersuka cita untuk mengekspresikan cinta saya kepada Tuhan dengan apa? Dengan cara yang Tuhan berikan kepada saya. Oke. Banyak cara orang untuk mengekspresikan kasih. Ini Bapak Ibu yang sudah punya istri. Masa kita dipaksa Pak? Supaya kita mengekspresikan cinta kita semua harus coklat semua. Ya suka-suka saya dong. Kalau beliau kasih coklat sama ibu ya. Saya kasih pisang sama istri saya. Kenapa? Jadi komplain kita berdua Pak ya. Ya terserah kita dong. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan sama saya. Demikian juga kita dengan Tuhan kita itu. Ekspresi cinta kita sama Tuhan tidak boleh disamaratakan semua harus begini. Yang penting harus sesuai standar apa? Kebenaran Alkitab. Ya. Ada enggak di sini yang suaminya mencintai istrinya ekspresinya dikasih ular? Mami, ini ular. Ya kan? Ya kecuali istrinya pawang ular, pasti seneng tuh kalau dapat ular. Ya kan? Tapi kalau semua yang rata-rata kan gak ada yang mau. Demikianlah, itu gak standar itu mengekspresikan cinta pakai apa? Ular, itu gak standar. Kalau yang standar itu ya coklat, ya duit, ya berlian, kunci mobil. Itu yang standar-standar, kunci rumah, apartemen. Itu standar. Kalau ular dikasih gak standar meskipun ular itu mahal. Ya, gak standar. Itu tadi, beribadah itu mungkin di mata orang itu luar biasa indahnya. Tapi gak standar dalam Alkitab. Tidak standar. Tidak ada yang namanya one size fits all. Satu standar berlaku untuk semua. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita apa? Keragaman dalam budaya. You don't bring glory to God by trying to be someone He never intended you to be. Anda tidak akan pernah membawa kemuliaan kepada Tuhan oleh mencoba menjadi seseorang yang Tuhan tidak pernah maksudkan Anda menjadi orang seperti itu. Ya. Ya. Jadi kalau dalam kita beribadah itu Bapak Ibu, enggak usah niru-niru. Udah apa adanya aja. Saya begini adanya Tuhan kasih sama saya, ya saya begini menyembah sama Tuhan. Enggak usah niru-niru. Kalau pengkhotbah ada itu yang suka niru-niru tuh. Ya. Gaya suaranya,
gaya gerakan tangannya. Dia tiru-tiru tuh pengkhotbah yang terkenal tuh. Enggak, Tuhan enggak berkenan seperti model begitu. Ya apa adanya aja. Saya ngomong begini kalau bawa firman Tuhan. Ya udah. Dan saya rindu berharap Tuhan apa? Senang kepada cara saya menyampaikan firman Tuhan. Allah menginginkan engkau menjadi dirimu sendiri. Be yourself when you come to the church. Be yourself when you serve other people. Jadilah seperti dirimu adanya. Nggak usah tiru-tiru orang, nggak usah mencoba menduplikat orang lain sehingga seolah-olah saudara apa luar biasa. Oke, yang ketiga, ibadah yang menyenangkan Tuhan itu adalah thoughtful. Apa artinya thoughtful itu? Pakai pikiran. Karena Alkitab katakan love God with all your mind. Allah tidak disenangkan dengan nyanyian yang tanpa pertimbangan, doa yang asal-asalan, mengucapkan puji Tuhan tanpa pertimbangan, hanya karena kita tidak mempunyai kata-kata yang dapat kita ucapkan saat itu. Ketika kita mengucapkan sebuah kalimat di dalam penyembahan kita, apakah kita mengerti kalimat itu apa maknanya? Ini sebabnya ada katanya thoughtful itu. Ke gereja itu Pak, ke gereja itu kita nyanyi, kita sebutkan sesuatu. Saya sekarang ini mengucapkan banyak kalimat. Pertanyaannya adalah apakah pikiran saya ngikut nggak kepada yang saya ucapkan itu? Makanya ada orang pulang dari gereja tadi khotbahnya apa? Ya itu tadi pendeta katanya ibadah lah gitu. Nggak paham juga saya apa gitu. Lah ini berarti waktu dia dengar ininya nggak connect nih. Pikirannya. Berapa kali kita menyanyikan lagu Sion atau lagu pujian, lagu buka, lagu tutup. Seperti tadi itu 3 lagu ya. Itu pikiran kita connect enggak dengan yang kita ucapkan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Itu maknanya apa ya? Ya udahlah, ada di screen ngikut aja lah kita ya. Pokoknya nyanyi. Ya. Tapi sebenarnya hati kita ini sebenarnya enggak connect. Dan boleh saja kita melakukan itu sering di dalam ibadah kita. Oke, yang ketiga, apa sih yang maksudnya dengan thoughtful itu? Yang ketiga adalah jika kebaktian itu tanpa kesadaran, itu tidak akan berarti apa-apa. Kebaktian yang benar adalah melibatkan apa? Pikiran. Ini saya kasih contoh Pak ya. Ini saya buka aja nggak ada masalah kan. Betapa teguh persatuannya bersandar pada lengan Tuhan. Damai bahagia Tuhan. Itu 4 ayat habis Pak. Tapi dia nggak ngerti apa ya. Saya ngomong apa sih ini? Saya ini sebenarnya nyanyi apa gitu loh. Itu yang namanya thoughtful itu. Kalau kita nyanyi, ini harus connect gitu. Yang saya ucapkan itu, saya ngerti. Ya, kebaktian yang benar adalah melibatkan apa? Pikiran kita. Oke, itu sebabnya dalam ibadah itu maka dikasih bantuan Pak. Apa bantuannya? Kurangi yang namanya vain repetition itu. Atau pengulangan-pengulangan yang tidak bermakna. Makanya Yesus katakan apa? Kalau kau berdoa itu jangan diulang-ulangi gitu. Ya, ada orang berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sampai habis itu Pak, kalau dihitung 25 kali Pak kata Tuhannya itu Pak. Apa tidak ada kalimat yang lain? Bapa, Yesus. Sehingga akhirnya otak ini Pak ya, dalam ilmu psikologi, ketika sebuah kalimat itu rata gitu ya, rata, lalu berulang-ulang, maka itu mulai membosankan, betul ya? Ngomongnya rata gitu, selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih, puji Tuhan. Karena itu barang 5 menit Pak, udah mulai dim ya. Apalagi kalau ngulang-ulang terus. Doa yang berulang-ulang kalimat yang sama, itu akhirnya tidak akan membawa sebuah apa? Sebuah kebangunan. Nah oleh sebab itu gunakanlah kata-kata yang lebih segar dengan cara yang apa? Berbeda. Nah ini akan membuat orang mulai dia menggunakan pikirannya. Mulai dia menggunakan apa? Perasaannya. Contohnya ini ya. Praise. Hilang. Praise. Haleluya. Thanks. Amen. Itu kan kalimat yang berulang-ulang begitu ya. Bisa diganti mungkin dengan admire, respect, I honor, I appreciate, dan lain sebagainya. Ini metode untuk membuat supaya pikiran ini ketika kita beribadah, dia connect karena kata-katanya bergerak dia. Kata-katanya berubah. Supaya apa? Supaya pikiran kita terus
berlaku. Yang keempat adalah baik untuk membacakan Alkitab dalam terjemahan yang berbeda, bahkan yang berbentuk paraphrase, itulah bahasa sehari-hari. Itu bagus juga untuk para pengkhotbah. Ya, pakai Alkitabnya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu lebih enak. Ya, dan itu membuat orang akan apa? Akan bisa berpikir. Gunakan kata-kata yang lebih spesifik dan bermakna apa? Bermakna jelas. Mencoba menggunakan nama-nama Tuhan yang berbeda-beda. Dari El Shaddai, El Roy, lalu Jehovah, lalu Jehovah Jireh, dan lain sebagainya. Itu membuat orang bergerak di pikirannya. Kenapa? Karena yang dipakai apa? Berubah sesuai dengan apa? Yang ada dalam Alkitab. Lalu ibadah itu akan menyenangkan hati Tuhan kalau dia adalah praktikal. Ya. Apa itu praktikal? Yesus katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan apa? Kekuatanmu. Roma 12 ayat yang pertama, Allah juga menginginkan tubuhmu untuk diserahkan dalam ibadah. Tanpa tubuh kita tidak dapat melakukan apapun di atas bumi ini. Oleh sebab itu ibadah itu harus praktikal. Apa maksudnya praktikal? Tidak bisa roh kita berada di satu tempat, sementara tubuh kita berada di tempat lain. Itu sebabnya harus ada di dalam satu tempat yang sama, tubuh dan roh kita. Pikiran kita ini, tadi sudah mulai pikiran kita ini terkonek dengan ibadah. Kata-kata yang kita nyanyikan itu, kata-kata yang kita ucapkan itu, kita ngerti apa yang sedang kita nyanyikan, kita ucapkan. Ketika seorang hamba Tuhan membagikan firman Tuhan, kita ikuti kata demi kata, kita serap. Lalu kata itu mulai bergerak, sehingga pikiran ini terus kerja dan kerja untuk menyerap apa yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan. Dalam perbaktian kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang apa? Persembahan yang hidup. Allah disenangkan dengan bermacam-macam korban dalam ibadah. Ada itu ucapan syukur, pujian, doa, persembahan, bahkan berbagi dengan yang membutuhkan. Inilah yang namanya ibadah yang praktikal. Setelah Anda dan saya diberkati di dalam gereja, maka sekarang kita keluar untuk membawa berkat itu kepada apa? Orang lain. Itulah praktikal. Ibadah yang sejati apa tadi katanya? Mengunjungi anak yatim dan piatu. Mengunjungi apa? Para janda. Itulah praktikalnya. Kebaktian yang benar adalah apa ini? Ini praktikalnya nih. A willing sacrifice. Keinginan untuk berkorban. The heart of the matter is a matter of heart. Inti dari semua persoalan itu adalah persoalan hati. Kita ini datang ke gereja, ini masalah hati Bapak Ibu. Ada kok Pak Pendeta yang tidak datang ibadah, hidupnya diberkati Tuhan. Coba-cobalah pendeta enggak ke gereja, siapa tahu diberkati juga saya. Enggak, ini masalah hati. Mau enggak kita serahkan, ini praktikalnya ini. Mau enggak kita serahkan seluruh hidup kita ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke. Dalam Alkitab ada 2 perumpamaan Bapak Ibu ya, nanti boleh baca di rumah. Perumpamaan ini tentang orang Farisi dan orang berdosa, pemungut cukai yang datang ke gereja. Oke, yang orang Farisi doanya seperti ini, Tuhan terima kasih oleh karena saya menurut perintah Tuhan dengan setia, saya bayar perpuluhan, saya ke gereja, bla bla bla. Dan saya juga tidak seperti saudara saya yang sebelah nih. Karena sebelahnya pemungut cukai. Yang satu pemungut cukai dikatakan dia duduk di belakang dengan kepala menunduk. Yang tadi kepalanya naik ke atas, yang ini nunduk. Memukul-mukul dadanya. Dan berkata, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Ketika mereka keluar, Yesus katakan begini. Orang yang berdosa itu, itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang merasa dirinya benar itu, justru itulah yang menjadi salah di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu ya, datang ke gereja menganggap rendah orang lain yang sedang beribadah. Dan yang dipakai sebagai standar dirinya sendiri. Kau bayar per bulan enggak? Enggak, makanya saya lebih baik dari itu.
Kau nurut hukum enggak? Kadang. No, saya mah tiap hari. Katanya. Masuk ke dalam Ka'bah, merasa orang benar, pulang dari Ka'bah sebagai orang berdosa. Dia merasa orang benar. Waktu kita tadi masuk ke ruangan ini, berapa di antara kita yang merasa orang benar? Nah, bagaimana dengan si pemungut cukai? Dia merasa dirinya berdosa, menganggap dirinya tidak layak untuk menyembah dan berdoa, makanya dia duduk di pojok, dia memukul-mukul dadanya sambil melihat ke bawah. Dia masuk ke dalam Ka'bah sebagai orang berdosa, tapi dia pulang sebagai apa? Ibadah yang benar adalah ibadah yang merubah status seseorang dari orang berdosa jadi orang benar. Amin. Jadi kalau pulang dari sini harus jadi orang benar, Pak ya. Iya. Jangan merasa benar sendiri. Wah, puji Tuhan 1 minggu ini dosa saya minim. Ya, kayaknya sih ingat-ingat cuma 2. Puji Tuhan ya. Ya, datang yang 1, wah 1 minggu ini genap lah. 24 jam berdosa terus. Yang 1 pulang tetap orang berdosa. Yang 1 pulang diobahkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah ibadah penyembahan yang sejati, ada pujiannya, ada penyembahannya, ada doanya, ada firmannya, dan ada praktikalnya. Itulah persembahan kita. Persembahan bagi Tuhan dan juga bagi mereka yang membutuhkan. Allah menginginkan seluruh bagian dari hidup kita bila kita datang berbakti kepadanya. Seluruhnya. Hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita, semua itu harus kita berikan kepada Tuhan. Kutipan yang terakhir. Untuk dapat berbakti kepada Tuhan dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati, memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita satu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Tuhan. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutan Tuhan. Inilah perbaktian yang benar dan itulah hasil pekerjaan siapa? Roh Kudus Tuhan. Jadi apa itu berbakti dengan benar? Penyembahan yang sejati diawali dengan kita harus dilahirkan oleh Roh Kudus Tuhan. Kalau kita sudah dilahirkan oleh Roh Kudus Tuhan, maka pikiran ini akan diperbaharui. Kita akan disanggupkan untuk mengenal kasih Tuhan. Diberikannya kepada kita kerelaan untuk menurut. Dan itulah ibadah yang benar. Apa itu penyembahan yang benar? Menurut kepada Tuhan. Apa itu ibadah yang sejati? Menurut kepada Tuhan. Datang ke gereja adalah bahagian penurutan seseorang yang memiliki penyembahan yang benar kepada Tuhan. Pergi pelayanan itu adalah bahagian dari penurutan seorang yang beribadah penyembahan yang benar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana bisa menurut? Harus dilahirkan dari apa? Dari Roh Kudus Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhan kami berterima kasih oleh karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami orang berdosa untuk menghampiri tahta-Mu, untuk mendengarkan suara Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan. Tiap-tiap kali kami datang untuk menyembah Engkau. Kami tahu banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam ibadah yang kami buat. Tapi kami rindu agar ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Menyenangkan hati Yesus Kristus. Menyenangkan Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu, ajari kami supaya kami boleh menyerahkan akal budi, jiwa kami, kekuatan kami, tubuh kami. Tiap-tiap kali kami datang menyembah Engkau, baik di dalam ibadah seperti ini, baik di dalam pelayanan-pelayanan, baik di dalam penurutan kami kepada kehendak Tuhan, maka kami akan merasakan Tuhan merubah kami. Kami menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah merubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa dan kesalahan kami.
Berkati semua saudara-saudaraku ini, umat-umat Tuhan, baik yang ikut melalui Zoom ataupun yang bersama di ruangan ini. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh tetap setia kepadamu, supaya kami boleh tetap berjalan di jalan Tuhan. Bila mana ada di antara kami yang ada pergumulan, yang ada tantangan dalam hidupnya, baik di dalam hidup pribadinya, pekerjaannya, atau bahkan di dalam rumah tangga, suami istri, atau bahkan dengan anak-anak, ya Tuhan, peganglah kami supaya kami tetap utuh di hadapan Tuhan, agar kami tetap bertahan di dalam pergumulan yang harus kami jalani ini, sehingga kami akan menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Yesus Kristus. Berkati semua usaha pekerjaan, mata pencarian umat-umat-Mu ini, sehingga selalu ada berkat-berkat Tuhan yang mereka bisa gunakan sebagai bahagian dari penyembahan mereka, dalam hidup mereka, dalam membagi kepada orang-orang yang berkekurangan, di dalam membagi kepada pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.